pagi Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Indriwati Hanae Sau, NIM P1810019. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi pencegahan infeksi lingkungan pada bayi baru lahir atau BBL. Perkenalkan, nama saya Ria Judil Syalomali, NIM P1810031. Perkenalkan, nama saya Catherine Hesti Maroko dengan NIM 18122. Sebelum kita masuk ke definisi, kita harus tahu apa itu pencegahan infeksi. Pencegahan infeksi merupakan bagian terpenting dalam setiap komponen perawatan BBL. Pencegahan yang dilakukan antara lain adalah imunisasi maternal, tetanus, rubella, varicella, dan hepatitis B. Dengan demikian, resiko infeksi bayi baru lahir dapat diminimalkan. Dan yang berikut, bayi baru lahir atau neonatus meliputi umur 0 sampai 28 hari. Kehidupan pada masa neonatus ini sangat rawan. Oleh karena memerlukan penyesuaian fisiologi agar bayi di luar kandungan dapat hidup sebaik-baiknya. Dan yang berikut kita masuk ke definisi. Spesies merupakan respon tubuh terhadap infeksi yang menyebar melalui darah dan jaringan lain. Spesies ini terjadi kurang dari 1% bayi baru lahir, tetapi merupakan penyebab paruh 30% kematian pada bayi baru lahir. Dan yang berikut klasifikasi. Klasifikasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu spesies dini atau spesies awitan dini, dan yang kedua spesies lanjutan atau sepsis nosokomial. Dan yang berikut etiologi. Penyebab neonatus sepsis atau sepsis neonatum adalah berbagai macam kuman seperti bakteri, virus, parasit, atau jamur. Sepsis pada bayi hampir selalu disebabkan oleh bakteri. Dan yang berikut itu patofisiologi. Spesies dimulai dengan invasi bakteri dan kontaminasi sistemik, pelepasan endotoksin oleh bakteri, penyebab perubahan fungsi miokardium, perubahan ambilan dan penggunaan oksigen, terhambatnya fungsi mitokondria, dan kekacauan metabolik yang progresif. Dan yang berikut itu penyebab infeksi neonatus dapat melalui beberapa cara dan dibagi menjadi 3. Itu yang pertama infeksi intranatal, dan yang kedua infeksi antanatal, dan yang ketiga infeksi pasca-natal. Terima kasih, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang berikut, faktor risiko pada pencegahan infeksi lingkungan pada BBL. Faktor risiko terbagi menjadi 2. Yang pertama, sepsis dini. Sepsis dini yaitu kolonisasi maternal dalam GSB. Yang kedua, prematuritas BBL. Dan yang ketiga, malnutrisi pada ibu. Sepsis nosokomial. Yang pertama, BBL berhubungan dengan pertahanan imun. Yang kedua, malnutrisi parenteral total, pemberian obat melalui selang. Dan yang ketiga, pemberian antibiotik. Yang berikutnya adalah cara penularan mikroorganisme. Proses penularan mikroorganisme ke dalam tubuh, baik pada manusia maupun hewan, dapat melalui berbagai cara. Di antaranya, kontak tubuh, kuman masuk ke dalam tubuh melalui proses penyebaran secara langsung maupun tidak langsung,
makanan dan minuman, dan udara. Tanda infeksi pada bayi biasanya tidak khas seperti yang terdapat pada bayi yang lebih tua. Ada beberapa jenis, yaitu malas minum, yang kedua gelisah, yang ketiga berat badan menurun, yang keempat frekuensi pernafasan meningkat, yang kelima pergerakan berkurang, yang keenam muntah, yang ketujuh diare, yang kedelapan odema, dan yang kesembilan perdarahan. Dan yang berikutnya adalah cuci tangan. Cuci tangan dengan sabun dan air atau menggunakan cairan pembersih dengan berbasis alkohol. Sebelum dan sesudah merawat bayi serta sebelum melakukan tindakan. Sesudah melepaskan sarung tangan, sesudah memegang instrumen atau barang yang kotor. Berikan petunjuk pada ibu dan anggota lainnya untuk cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi. Cara cuci tangan. Yang pertama, basahi kedua tangan. Yang kedua, cuci tangan selama 10-15 menit dengan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, basahi seluruh permukaan tangan dan jari dengan cairan pembersih tangan. Yang keempat, basahi dan gosokkan cairan ke tangan sampai kering. Yang kelima, biarkan tangan kering di udara atau keringkan dengan handuk pribadi. Faktor yang mempengaruhi proses infeksi. Setelah cuci tangan, yang perlu kita tahu itu perlengkapan perlindungan mandiri. Perlengkapan perlindungan mandiri ini, sarung tangan yang harus kita gunakan itu ada 3, yaitu pertama itu sarung tangan steril, yang kedua sarung tangan bersih, dan yang ketiga sarung tangan yang tebal. Yang berikut perawatan secara umum. Gunakan sarung tangan dan celemek plastik atau karet waktu memegang bayi baru lahir. Yang berikut teknik aseptik untuk melakukan tindakan. Ini cuci tangan selama 3-5 menit dengan menggunakan sekat yang lembut dan sabun antiseptik, cairan antiseptik dan disinfektan. Cara pencegahan terkontaminasi cairan antiseptik dan disinfektan ini, bila perlu pengenceran hanya menggunakan air yang dimasak. Yang berikut pembersihan dan pembuangan tempat sampah. Itu setiap perawatan BBL harus mempunyai jadwal pembersihan. Ikuti petunjuk membersihkan. Yang berikut cara lain pencegahan infeksi itu sediakan ruang khusus dan bayi baru lahir yakinkan bahwa tenaga yang berhubungan langsung dengan BBL telah diimunisasikan. Yang berikut infeksi janin dan bayi baru lahir. Infeksi janin dan bayi baru lahir ini terbagi menjadi 3, yaitu in utero atau transplacentas, yang kedua sewaktu melalui jalan lahir, dan yang ketiga itu pada masa neonatal. Yang berikut pencegahan penyakit infeksi janin dan bayi baru lahir, itu imunisasi maternal. Yang berikut perawatan postnatal bayi baru lahir. Kita masuk pada pencegahan, yaitu yang pertama pencegahan infeksi pada tali pusat, dan yang kedua pencegahan infeksi pada kulit, dan yang ketiga pencegahan infeksi pada mata bayi baru lahir, dan yang keempat tindakan pencegahan infeksi pada bayi secara umum. Sekian dan terima kasih.